Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9. Saya Nurlani Fatimah. Di sini saya akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 2.3. Di sini saya sebagai observer, kemudian teman saya Nani Korina sebagai coach, dan saya sebagai coach Siti Nur Aisyah. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Laili. Bu Neni, gini, hari ini Ibu tadi melaksanakan coaching ya? Iya, nanti saya akan melakukan coaching ya Bu. Saya sebagai coach dan Bu Aisyah sebagai coach. Bu Aisyah tadi ya, Iya. coach ya. Oke. Tapi Bu, ini ya sebelum mempraktekkan coach ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti mohon Bu Neni untuk menjawab dari pertanyaan saya, gitu ya. Untuk yang pertama ini, kira-kira Ibu saat melaksanakan praktek coaching ini menggunakan rubrik apa ya Bu ya? Rubrik yang saya lakukan nanti saya akan menggunakan rubrik Alif-Dirta. Rubrik Alif-Dirta. Iya. Seperti apa Bu itu? Itu seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh gitu ya, ada tujuan, rencana aksi, tanggung jawab, sama satu yang satu Identifikasi ya. Permasalahannya harus teridentifikasi ya Bu ya. Iya. Bagus itu Bu ya. Kemudian kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu terapkan nanti Bu? Kompetensi coaching nanti yang saya ingin terapkan yaitu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, pertanyaan yang lebih spesifik Gitu. Pertanyaan berbobot dan pertanyaan yang lebih spesifik menjuru ke permasalahan tersebut ya Bu ya, yang menggali bagaimana seorang coachingnya nanti bisa menyelesaikan permasalahannya gitu ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu ya. Untuk kompetensi Bu, kompetensi yang lebih spesifik dari pertanyaan-pertanyaan itu apa saja ya Bu ya? Kalau kompetensi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu yang lebih spesifik, saya itu menggunakan kata kunci. Kata kunci. Iya. Kata kunci itu nanti apa menurut Ibu itu gimana itu? Saya mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya Bu ya, agar nanti si kunci itu lebih terbuka dengan apa yang saya tanyakan. Seperti itu. Gitu. Kemudian ya. Kemudian gini Bu, ada pertanyaan lagi nih, boleh ya saya tanyakan ya? Boleh. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan setelah melaksanakan praktek coachingnya nanti? Oh ya, indikatornya itu nanti saya akan mendengarkan, jadi pendengar lebih aktif, saya akan mendengarkan dengan rasa. Wah, bagus sekali nih idenya Bu, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif itu ya Bu ya. Wah, semoga ini nanti pelaksanaan praktek coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan bisa melayani, mendengarkan coachingnya ya, coachingnya itu dengan baik gitu ya Bu. Sekarang silahkan Ibu melaksanakan coaching ya, terlebih dahulu silahkan dipanggil. Terima kasih Ibu, saya panggil dulu Ya, teman saya ya. ya. Terima kasih. Halo Bu Nani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bu, saya mau cerita sebentar. Iya Bu. Aduh, wajahnya kok kelihatan lesu sih. Iya Bu, ada permasalahan tentang teknik pembelajaran yang saya sampaikan pada murid hari ini tadi. Menjadi galau ya. Galau banget ini wajahnya ini ya. Jadi tidak sesegar yang kemarin-kemarin. Ini saya lagi bingung tentang permasalahan teknik pembelajaran, apalagi saya mengajar seni budaya ya Bu ya, terutama seni lokal. Saya tuh menyampaikan kepada siswa itu, ada murid itu tentang praktek ya. Praktek itu sudah saya ajarkan dari mulai dasar sampai praktek yang sangat rumit itu sudah saya sampaikan ya.
Ada pembelajaran teknik membuat dari kain perca itu sudah dari awal sampai akhir sudah ada langkah-langkahnya. Tapi kok ada beberapa guru nih yang masih komentar ya, kok pelajarannya monoton sih, banyak seperti itu saja. Jadi saya tuh, wah ini jadi tantangan saya ini. Tantangan saya itu ya pengennya pembelajaran teknik berkarya seni rupa itu lebih disukai oleh anak-anak, disukai oleh kalangan murid kita sendiri ya, terutama apalagi dalam pemanfaatan barang bekas. Dan pemanfaatan barang bekas ini tadi itu saya menggunakan kain perca itu. Katanya kok menonton apa ini gimana? Terus saya jadi aduh serba dalam banget ini. Ya, kalau begini ya saya harus belajar. Belajar dalam arti bagaimana sih cara mendorong siswa, mendorong murid untuk lebih menyukai dengan pelajaran praktek saya. Jadi itu galau gara-gara beberapa ibu guru yang bilang pembelajaran itu monoton seperti itu. Padahal kalau menurut saya itu pembelajaran itu sangat kreatif sekali, apalagi dengan menggunakan kain perca ya Ibu. Kain perca itu kan kain yang sudah tidak dipakai ya Ibu. Iya, kain perca itu kain yang bekas jahitan yang jadi pakai dan bagus sekali ya Ibu. Berarti produk yang ada di tangan Ibu tidak satu pun tersisa ya, semuanya jadi produk itu ya, bahan-bahan tersisa. Iya. Bahan sisa pun bisa kita jadikan karya seni kayak gitu. Jadi tidak ada yang tersisa ya. Saya juga pernah lihat di pasar-pasar itu Bu, seperti pembuatan keset itu kan banyak yang terbuat dari kain perca. Itu bagus sekali Bu, kreatif sekali. Karena itu seninya terlihat di situ. Kain-kainnya diputar, ada yang bentuk lap, bentuk segitiga, ya kan Bu, ada yang lingkaran. Nah, kemudian dijahitnya kan Bu seperti itu. Bagus sekali. Kemarin memang kayak gini Bu, tekniknya itu menjahit, ada yang menjahit manual ya, karena memang tidak punya mesin jahit ya. Jadi anak-anak boleh saya perbolehkan boleh. Lalu desain-desainnya dari mana? Desainnya boleh ya dari internet. Berarti kan kita sudah menggunakan cara-cara yang modern juga kan Bu ya. Lalu pada waktu prosesnya anak-anak itu juga sudah memvideonya, sudah menggunakan aplikasi ya video, mungkin Filmora, Canva, atau dibuat pembelajaran, nanti prosesnya dikirim ke saya. Itu kan seharusnya sudah bagus ya Bu ya. Oh mungkin gini Bu, dari adanya kegalauan saya itu, mungkin rencana saya ke depannya tuh karya-karya tersebut akan saya pamerkan. Wow, bagus sekali ya Bu ya. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang kan mereka suka IT ya. Di video, di YouTube nanti kan bisa dikirim di grup sekolahan juga ya. Jadi semua anak-anak melihat karya mereka. Bagus sekali Ibu. Ya, saya rencananya itu adanya pameran. Lalu rencana yang kedua yaitu dengan kolaborasi dengan teman sejawat itu. Jadi adanya pendekatan dengan teman sejawat untuk bekerja sama merencanakan pameran. Misalnya saya akan bekerja sama seperti tahun kemarin ya dengan guru PKBU. Ini nanti lebih luas lagi idenya sama guru PKBU, bahkan nanti sama dengan guru-guru sains, matematika, biologi, fisika itu untuk mengadakan pameran, ada pameran seni budaya, pameran seni PKBU ya, PKBU juga busana, lalu dengan sains, karya-karya sains misalnya dengan Ibu Nunu ya, fisika itu kan ada karya-karya yang teknologi baru ya, itu nanti kita bisa bicarakan untuk mengadakan pameran tadi. Jadi pameran nanti kira-kira judulnya pameran seni dan sains. Kira-kira bagus ya Bu ya? Ya bagus banget itu iya. kreatif. Jadi tidak semata-mata hanya itu guru PKBU saja ya. Jadi guru mapel yang lain juga bisa berkecimpung di dalam karya tersebut. Itu bagus sekali, itu sungguh kreatif karena melibatkan beberapa pihak yang lainnya. Kemudian apa rencana yang Ibu kembangkan dalam
proses supervisi nantinya, baik bagi ibu maupun bagi murid? Saya akan ada pembelajaran lebih menyenangkan, jadi memperbanyak prakteknya ya Bu ya, daripada teori ya. Dengan adanya motivasi untuk praktek dan anak-anak senang apa yang mereka inginkan, mereka harapkan dari pelan pembelajaran seni itu tadi, tidak monoton kayak gitu kan. Di prakteknya diperbanyak, tidak hanya kan perca, mungkin bahkan bahan-bahan yang lain juga. Kreatif sekali ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara ibu menggali kompetensi siswa tersebut? Bagaimana caranya menggali? Oh ya, dengan menggali kompetensi itu kita dengan cara apa ya, selalu bertanya kepada siswa apa sih yang mereka sukai dari zaman sekarang itu. Jadi kita sering komunikasi lah dengan murid, tidak mengejudge apa dengan ini tema ini dengan itu akan saya hilangkan gitu. Dengan bertanya dengan siswa apa sih yang mereka inginkan dari pembelajaran seni tersebut. Jadi menggalinya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan siswa juga Bu. Ada daya tariknya, ada motivasi untuk mereka itu bertanya, Bu kalau ini boleh nggak Bu, kayak gitu kan. Berarti mereka itu ada antusiasnya, ada keinginannya untuk mempelajari seperti itu. Jadi ibu menyesuaikan dengan bakat dan minat mereka ya ibu ya. Iya. Sebelum ibu menyuruh mereka, jadi mereka sesuaikan dengan bakatnya masing-masing, dengan minatnya masing-masing, sehingga kolaborasi antar teman-temannya itu bisa tercapai dengan tugas yang ibu suruh tadi ya. Karena mereka asik dengan pembelajaran yang mereka lakukan sesuai dengan bakat dan minat mereka ya Bu ya. Iya, seperti itu Bu. Kemudian tantangan yang ibu hadapi dalam mengajarkan materi pembelajaran seni ini, tantangannya seperti apa? Alat dan bahan kan disediakan oleh siswa sendiri Bu. Dan tantangan itu memang harus apa ya, kita adakan kelompok itu, tidak individu. Tugas itu bukan tugas kelompok. Jadi anak-anak itu berkolaborasi dengan temannya sendiri, memilih temannya. Bahkan ada beberapa kelas yang saya tunjuk dengan nomor absen ya, itu yang biasanya tidak berbicara, itu akhirnya berbicara untuk mengkomunikasikan tentang tugas-tugas mereka. Gitu. Wah, bagus sekali ya, berarti heterogen ya Bu ya, Ya, campuran. Jadi siswa yang pandai menggambar, pandai menjahit ya. Kalau menjahit kan biasanya itu cewek ya. Jadi mereka milih sendiri ya, kira-kira temanku ini bisa ini, aku bisa ini. Jadi mereka saling berkolaborasi ya Bu ya. Bagus sekali, pasti berjalan dengan lancar karena mereka senang dengan pembelajaran yang Bu Ais lakukan ya tadi. Kemudian nanti kira-kira persiapan yang ibu lakukan apa untuk supervisi kali ini nanti? Rencananya kita bekerja sama, kolaborasi dengan guru-guru ya kan. Lalu memunculkan ide-ide yang up to date, tidak hanya kayak pecah saja, lalu adanya pameran dan apa ya, selalu itu memanfaatkan media internet itu lebih ke depannya lebih. Bagus Bu. Baiklah, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi ya Bu ya. Semoga supervisi itu berjalan dengan lancar, diberikan tanggapan yang positif sesuai apa yang kita harapkan dan bisa memajukan sekolahan kami ke depannya. Ya, terima kasih Bu Neni sudah mendengarkan curhatan hati saya ini. Saya lebih lega dan peluang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Neni. Action. Wah, sudah selesai ya Bu coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Saya plong sekali, senang sekali. Saya lihat kok tadi kiranya asik sekali gitu loh ngobrolnya tadi dengan coachingnya. Iya. Iya Bu, asik sekali. Jadi tadi Bu Ais sebagai coach itu mengeluarkan permasalahannya semuanya mulai dari awal sampai solusinya seperti apa, dan kita sudah menemukan solusi yang terbaik untuk kejutan tadi ya.
Terus kira-kira perasaan Ibu gimana nih setelah melakukan kursnya ini tadi? Tentunya lega sekali Bu, tadi kita senang, kita plong, apa yang menjadi permasalahan kunci itu bisa terselesaikan dengan baik, dan permasalahan juga sudah terselesaikan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu ya memang kalau sesuai keinginan yang kita harapkan tercapai itu kan menyenangkan sekali ya Bu ya. Gitu ya. Terus gini Bu, saya mau tanya nih, nanti tolong dijawab ya. Menurut Ibu apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk tercapaian indikator tadi yang Ibu lakukan? Apa Bu kira-kira? Indikator ketercapaian yang saya lakukan praktek coaching bersama Bu Ais tadi, saya sudah menggunakan alur tirta. Iya, alur tirta itu seperti tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Itu menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta ini. Ya. Sehingga tadi rasa plong dan senang itu tadi ya Bu ya, karena menggunakan alur tirta yang sukses tadi ya. Oke, gini Bu. Tadi Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu tadi kayaknya ya. Iya Bu, saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Iya, jadi kunci itu bisa mengeluarkan permasalahannya. Dia merasa terbuka dengan apa yang menjadi permasalahannya, dan saya sudah menggunakan kata kunci yaitu ya Bu yang lebih spesifik itu. Jadi kunci itu lebih senang, lebih fresh. Dia tidak merasa saya mengejarnya itu, jadi dia lebih fresh seperti itu Bu, lebih santai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ya Bu ya. Iya. Terus gini Bu, dari hasil pengamatan saya tadi itu kayaknya enak sekali gitu loh nilainya. Terus dari situ maka saya bisa mengambil beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Itu yang pertama, praktek yang Ibu lakukan tadi itu sudah bagus Bu, sudah sesuai dengan unsur-unsur yang terbebas dari judgement ataupun paksaan gitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot di mana bisa menggali dari permasalahan yang telah dihadapi oleh si kuncinya tadi gitu. Kemudian yang ketiga, Ibu juga mampu menggunakan kata kunci ya, di mana kata kunci itu apa yang disampaikan kunci Ibu Neni tadi itu lebih terbuka gitu Bu. Jadi semua video itu antara coach dan kunci itu merasa enak gitu loh. Kayak ada keterkaitan dan ada sinkronisasi di antara keduanya gitu. Kemudian gini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan praktek coaching yang baru saja berjalan tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendengar lebih aktif ya Bu ya, terus mendengarkan dengan rasa apa yang kunci sampaikan. Jadi saya itu lebih menjiwai apa yang menjadi permasalahan kunci tadi gitu ya Bu ya. Wah, mantap sekali ini tadi Bu proses praktek kuncinya ya. Sukses deh buat Ibu ya, sukses selalu. Kemudian dari sini sampai sini observasi dari saya mendoakan semoga dapat bermanfaat bagi semua ya Bu ya untuk kedepannya, dan bisa melindungi kuncinya tadi sehingga permasalahannya itu terselesaikan gitu. Nah, sampai sini dulu karena sudah selesai, saya kembali ke kantor dulu ya Bu ya. Sampai waktunya akan datang kita bisa bersama lagi ya. Terima kasih.